Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan program JKN itu, Pak? Ini nomor 4 ini sebenarnya prestasi atau apa, Pak, ini sebenarnya? Bila dia daftarnya hanya pas sakit saja misalnya, maka jiwa gotong royongnya seperti kurang. Saya bilang tidak ada yang kurang seperti itu. Jadi dia hanya mau manfaatnya tapi tidak mau kewajibannya. Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Hai Sobat Sehat Wong Tulungagung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di podcast Dinkesta menyapa dengan informasi dan edukasi tentang hidup sehat. Wong Tulungagung sehat, pasti bisa. Pada podcast kali ini, saya Sugeng Rianto akan mendampingi Bapak Ibu semua terkait dengan masalah JKN dan BPJS Kesehatan. Pada kesempatan ini kita mengambil tema masyarakat resah dengan BPJS. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Kami perkenalkan dulu, yang pertama beliau adalah Bapak Hardi Aryawan. Beliau adalah Kepala Bidang Kepesertaan JKN Kantor BPJS Tulungagung. Yang kedua adalah Ibu Yeni Lusanti, Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan Kantor BPJS Tulungagung. Agar lebih akrab Bapak Ibu, bagaimana kalau kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama Bapak Hardi Aryawan, monggo Bapak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman di Dasar Tulungagung. Saya suka tadi slogannya ya. Iya, Wong slogan kita. Tulungagung sehat pasti bisa. Saya yakin pasti bisa Wong Tulungagung. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Hardi Aryawan. Saya selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Tulungagung, seperti itu. Kebetulan untuk Tulungagung ini kita ada 3 wilayah kerja, yaitu Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan. Jadi kami lumayan hampir tiap minggu keliling memastikan pelayanan di teman-teman di daerah juga Kabupaten Trenggalek maupun Pacitan juga sama seperti yang Tulungagung, seperti itu. Mungkin itu aja ya, karena untuk detailnya cukup panjang lebar. Ini sudah berapa lama Pak Hardi ini bertugas di Tulungagung? Nah, pertanyaannya cukup membingungkan bagi saya. Saya juga dengan dilema. Gimana, saya bilang Pak, baru maksudnya? aja ya. Oh, Saya baru. baru 2 tahun di sini. 2 tahun ya. Saya kalau saya bilang sudah nanti akan dipindah lagi katanya. Saya bilang baru aja 2 tahun di Tulungagung. Nggih, mungkin Pak Hardi Aryawan selama 2 tahun mendampingi masyarakat Tulungagung ya. Mungkin kesan dan pesannya itu seperti apa? 2 tahun ini alhamdulillah sangat luar biasa di Tulungagung. Masyarakatnya sangat welcome. Menurut saya sangat antusias sekali program JKN daripada dengan tempat saya yang sebelumnya sebelum di sini. Karena sebelum di Tulungagung saya tugasnya di wilayah Biak, itu wilayah Papua. Di situ ada 9 kabupaten sebenarnya. Dan di sana kalau saya asumsikan kalau di Tulungagung sudah level 10, di sana masih level ngapunten level 4 lah. Oh, seperti itu ya. Jadi agak perlu ekstra dalam menyampaikan program JKN dan lebih hati-hati lagi. Alhamdulillah. Berikutnya narasumber yang kedua kita yaitu adalah Ibu Yeni Lusanti. Ibu monggo perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Kalau dengan Pak Hardi mungkin hampir sama waktunya ketika harus bertugas di Tulungagung, jadi tahun 2019 ya Pak Hardi. Tahun 2019 saya di bulan Mei, kemudian Pak Hardi itu di bulan Juli, kalau tidak September ya. September kalau tidak salah baru masuk ke Tulungagung. Kalau Pak Hardi sebelumnya di Biak, kalau saya sebelumnya di Sampit Kalimantan. Jadi sudah 3 tahun ini, bulan Mei ini 3 tahun di Tulungagung. Dan saya mungkin lebih senang ya karena saya sendiri aslinya dari Bojonegoro dan sekarang asli harus Jawa menempati, Timur ya. Jadi yang sebelumnya di Kalimantan sudah kembali lagi ke Jawa Timur, itu tentunya pasti ya senang sekali. Dan kerjasama dengan pemerintah daerah di sini juga sangat baik. Mungkin iya, berarti kalau bekerja di BPJS itu memang harus siap untuk ditempatkan di seluruh Indonesia ya. Jadi saya juga nyebutnya baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Sama dengan Pak Hardi, baru 3 tahun. Alhamdulillah ya, baru 3 tahun di Tulungagung. Oke. Sebelum kita masuk ke diskusi dan pertanyaan tanya jawab,
seputar tentang BPJS untuk sobat Wong Tulungagung Sehat ya. Yang mungkin nanti ada pertanyaan bisa disampaikan lewat IG kita live ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share tentang IG Dinkes Menyapa kita. Oke, Bapak Ibu, kita langsung ke tanya jawab aja ya. Jadi tanya jawab kita santai aja, tetapi bermanfaat untuk masyarakat. Ya, yang mungkin belum paham terkait dengan masalah JKN dan BPJS ini. Untuk pertanyaan pertama, ini untuk Bapak Hardi ya. Jadi mungkin nanti untuk yang menjawabnya bisa saling gantian. Yang pertama adalah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan program JKN itu, Pak? Jadi pertanyaan yang hampir umum ditanyakan oleh warga sekitar wilayah yang saya kenal, saya di Tulungagung ya, karena juga saya aslinya dari Tulungagung. Saya dari Madura kebetulan, dan hampir sama pertanyaannya, mau di sini ataupun di sana, apa sih JKN itu? Apa sih KIS itu? Seperti itu. Jadi JKN adalah program jaminan kesehatan nasional yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan adalah membantu warga Indonesia, gitu. Di mana untuk warga yang tidak mampu, dalam arti masuk kategori miskin dan tidak mampu, itu iurannya akan dibantu oleh pemerintah, seperti itu. Jadi ada namanya, kalau istilah umumnya adalah PBI, penerima bantuan iuran, atau warga umum, atau di kampung saya bilang Jamkesmas, seperti itu. Jadi JKN itu adalah program jaminan kesehatan nasional yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia, di mana agar masyarakat Indonesia apabila mungkin nanti maaf sakit, ada yang menjamin, itu pemerintah. Bagi yang tidak mampu, ditanggung oleh pemerintah iurannya. Bagi yang mampu, bisa menentukan sendiri untuk kelasnya, ada kelas 1, 2, dan 3, seperti itu. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya ya, jadi pertanyaan untuk Ibu Yeni terkait dengan JKN. Itu juga ada kebingungan di masyarakat, Pak. Sebenarnya perbedaan antara JKN, KIS, dan BPJS itu seperti apa? Karena masyarakat selama ini rancu, tidak bisa membedakan. Nah, itu sebenarnya penjelasan seperti apa? Monggo, Bu Yeni. Oke, saya akan mencoba menjawab. Jadi kalau untuk kepanjangannya dari JKN itu kan Jaminan Kesehatan Nasional, sedangkan KIS itu kan Kartu Indonesia Sehat. Sebenarnya tidak ada perbedaan karena KIS itu kan merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu itu dengan kartu Indonesia Sehat itu. Oh gitu ya. Jadi Masuk JKN dalam itu adalah Jaminan Kesehatan Nasional. program besarnya namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Diwujudkan dalam bentuk kartu. Kartunya namanya Kartu Indonesia Sehat. Penyelenggara namanya BPJS. Jadi punya ini ya, tupoksi masing-masing ya. Terkait dengan pendaftaran. Cara mendaftar menjadi peserta BPJS atau JKN atau KIS itu seperti apa? Apakah bisa dilakukan secara online, offline, atau mungkin harus datang ke kantor BPJS atau seperti apa? Mungkin cara mudahnya untuk bisa mendaftar. Iya, BPJS itu seperti apa? Iya. Kalau kita ketahui kan sekarang sudah zamannya digital ya, sudah era digital. Terus apalagi sekarang keadaannya kan juga masih pandemi lah ya, karena belum menjadi endemi. Jadi untuk sekarang itu pendaftaran juga sudah dipermudahkan. Kita ada mobile JKN yang bisa dilakukan pendaftaran di aplikasi tersebut. Tersedia di Play Store dan sudah pernah kita sosialisasikan. Tentunya juga bagi masyarakat yang sudah mengetahui adanya aplikasi mobile JKN ini. Untuk pendaftarannya bisa langsung melalui mobile JKN tersebut. Terus kemudian kita juga ada Pandawa. Cuman untuk nomor Pandawa sekarang terpusat ya Pak Hardi. Betul. Kalau Pandawa itu layanan melalui aplikasi WA. Seperti itu. Tapi sekarang sudah terpusat kalau untuk Pandawa. Jadi nomornya sudah langsung terpusat. Kalau sebelumnya memang ada di masing-masing kantor cabang ada nomor Pandawanya masing-masing. Namun sekarang sudah diambil alih oleh kantor pusat. Dan sekarang pendaftarannya sudah bisa melalui aplikasi mobile JKN. Seperti itu. Jadi kita memang mengurangi kunjungan ke kantor ya. Kita kurangi karena kondisi yang sekarang ini. Dan ini juga sudah era digital, jadi sudah harus ada kemajuan, sudah harus ada inovasi. Seperti itu.
Ya, jadi kita bisa mendaftar itu cukup dengan download aplikasi JKN Mobile Iya, ya Bu, betul. di Play Store. Mungkin untuk persyaratannya apa saja Bu? Mungkin biar sobat sehat ini bisa tahu. Mungkin sebelum mendownload itu persyaratan-persyaratan apa aja yang harus dipersiapkan? Monggo, Pak Andi. Siap. Ya, monggo Pak Ardi. Jadi gini, jadi untuk pendaftaran menjadi peserta JKN itu sudah sangat dipermudah saat ini, di mana peserta tidak harus ke kantor, apalagi di masa pandemi ya. Jadi untuk pendaftar bisa online, bisa melalui aplikasi yang JKN, ada WA-nya Pandawa juga, jadi bisa daftar lewat WA, ada juga melalui Care Center 165 seperti Care itu. Center 165 itu telepon ya. Ya. Jadi untuk pendaftaran lewat mobil JKN, karena beberapa peserta yang datang ke kantor, waktu dia download katanya memori penuh dan lain-lain, seperti itu nanti saya sampaikan. Tapi apabila peserta sudah bisa download, maka cukup masukkan nomor KK di Nomor awal. kakak saja ya. Nomor KK, nanti masukkan kode captcha-nya di situ, terus klik cari. Nanti akan muncul data seluruh anggota keluarga dalam satu KK, seperti itu. Nanti tinggal selanjutnya aja masukkan next eselon selanjutnya, ya tinggal pilih kelas rawatnya mau kelas 1, kelas 2 dan 3, terus pilih vaskesnya mau di mana, seperti itu. Jadi sudah ada panduannya semua, sebenarnya tinggal diisi link yang muncul di aplikasi JKN. Sama kayak kita buka apa ya, Lazada atau Traveloka itu seperti itu sebenarnya. Gitu ya. Tinggal isi data yang perlu diisi saja. Jadi cukup memasukkan nomor kakak, otomatis nanti data kita akan keluar. Betul, Jika nomor kakak tersebut valid ya. betul. Berarti ini sudah terhubung ya dengan aplikasi Dukcapil. yang dari Dukcapil. Betul, seperti itu. Jadi apabila mungkin nanti pas masukkan nomor KK muncul keterangan ada salah satu anggota keluarga yang sudah terdaftar, berarti ada salah satu anggota keluarga yang mungkin entah suami, istri atau anak yang mungkin sudah terdaftar sebelumnya kan, dan itu tidak bisa pakai mobil JKN seperti Harus itu. daftar ke kantor. Bisa pakai WA, Oh bisa. bisa WA pakai Pandawa. Pandawa. tadi. WA Pandawa seperti itu. Jadi semua bisa online, semuanya dari rumah, tidak perlu ke kantor. Mungkin bisa nanti diinfokan sekalian nomor Pandawanya. Oh iya. Jadi untuk pendaftaran ini sekarang dipermudah sekali ya. Iya. Sangat-sangat dipermudah. Kalau dulu kan harus ke kantor, Iya. harus fotokopi dan semuanya. Sekarang tidak usah ke kantor, cukup WA saja atau pakai mobil JKN bisa di situ. Oke. Mungkin bisa disebutkan sekalian Pak nomor WA Pandawanya Siap. sekalian. Ya. Jadi untuk nomor WA Pandawa itu 08118 08 118 165 165. 165 165. Ya, jadi jangan lupa disimpan nomor HP-nya, disimpan dulu, nanti bermuncul nomor WA-nya. Oh, siap. Namanya WA kan harus disimpan nomornya. Iya, betul. Ya, betul. Jadi terkait dengan pendaftaran nanti bisa lewat WA Pandawa ini ya. Ya, jadi apabila peserta mungkin kesulitan lewat mobil JKN bisa pakai Pandawa. Iya. Itu pilihan sebenarnya. Ini sepanjang hari 24 jam aktif atau hanya di jam kerja saja Pak? Kalau mobil JKN 24 Setiap jam setiap saat, mau Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, mau pagi, siang, sore, malam bisa. Tapi kalau Pandawa kan itu pakai operator. Operator kan kalau Sabtu Minggu mesti libur. Sabtu Minggu libur Sabtu ya. Minggu libur, jadi di hari kerja dan jam kerja kalau yang Pandawa. Di hari kerja dan Jam kerja. Seperti itu. Ini terkait dengan pendaftaran. Terus kemudian tadi juga Pak Hardi tadi juga menyinggung tentang kelas ya, kelas-kelas yang ada dalam JKN. Itu sebenarnya apakah ada perbedaan, mungkin manfaat yang akan diterima oleh peserta JKN dengan memilih kelas yang berbeda? Oke. Monggo. Siap. Jadi untuk kelas rawat itu sebenarnya ditujukan bagi peserta segmen mandiri yang bayar sendiri setiap bulannya. Yang kelas-kelasnya khusus peserta mandiri ya. Jadi untuk iurannya ya, untuk iuran kelas 1 itu 150.000, kelas 2-nya 100.000, kelas 3-nya seharusnya secara undang-undang 42.000. Namun ada subsidi pemerintah sebesar Rp7.000, jadi peserta hanya bayar 35.000. Seperti itu. Sebenarnya untuk kelas 1 dan 2 dan 3 di sini untuk segmen mandiri sesuai dengan kemampuan. Dalam artian kalau memang dia mampunya kelas 2 ya daftar kelas 2. Namun apabila dia masuk kategori sangat mampu bisa daftar kelas 1. Untuk haknya sama sebenarnya, mau di kelas 1, kelas 2 dan kelas sama, hanya yang membedakan adalah jenis ruangan atau akomodasi di ruang rawat inap seperti itu. Jadi kalau tidak perlu khawatir ya kalau masalah pelayanan yang diterima itu tidak ada perbedaan. betul. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pelayanan di rumah sakit tetap sama di fasilitas kesehatan. Namun yang membedakan adalah akomodasi. Tentunya
kamarnya kan beda. Kalau di fasilitas kesehatan kan kelas 1 kamarnya seperti apa, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Bedanya hanya diakomodasi. Jadi kalau Jadi pelayanan perbedaan kelas ini tidak hanya tidak perlu khawatir. diakomodasi ya. Iya, Betul. Mungkin obat-obatan itu atau tetap mungkin sama. sama saja ya. Terus kemudian dokter dan sebagainya sama ya. Sama. Pemeriksaan penunjang juga semuanya sama ya. Akomodasi saja yang dibedakan. Artinya meskipun kelasnya berbeda itu tidak ada prioritas ya. Mungkin selama ini ada yang beranggapan kalau kelas 1 itu nanti ketika masuk rumah sakit diprioritaskan lebih dulu daripada kelas 3. Itu tidak ada seperti itu ya Pak? Nggak ada. di kami Tidak nggak ada. Jadi ya mungkin perlu dipahami oleh masyarakat juga bahwa peserta BPJS Kesehatan itu kan semakin lama semakin banyak. Iya betul. Jadi tentunya kalau ada yang merasa kok antrinya lama, pasti tentunya karena peserta BPJS juga juga banyak gitu loh. Jadi Iya. pasti ya perlu kesabaran khusus seperti itu. Ya, jadi sekali lagi yang membedakan itu hanya akomodasi. akomodasi atau jenis kamarnya. Betul. Iya. Sedangkan hak-hak yang lainnya tindakan, obat-obatan, operasi. dokter segala macam sama. Tidak ada Betul. perbedaan. Semuanya sama. Nah, itu soalnya kadang ini masyarakat kan belum tahu mikirnya mungkin karena kelasnya beda, jadi mungkin hak-haknya obat-obatannya tidak sama. Kalau kelas 1 mungkin obat-obatannya lebih bagus, padahal sama saja ya. Sama Yang saja. membedakan hanya akomodasi. Betul. Oke. Terus kemudian Bapak, mungkin bisa Bapak atau Ibu ya, untuk cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Tulungagung untuk saat ini seperti apa mungkin? Kalau dari instruksi Presiden kemarin kan diharapkan semua masyarakat itu bisa ikut ya menjadi daftar peserta BPJS. Untuk situasi di Tulungagung saat ini seperti apa mungkin? Kalau berkaitan dengan data cakupan mungkin Hardi yang lebih Ya, Gimana Pak? Kalau cakupan kan pasti berdasarkan data. Iya betul. Datanya terakhir seperti apa ya, ini? jadi kalau dari data kami, jumlah penduduk di Tulungagung ya 1,1 juta kalau nggak salah itu. Jadi 1,1 juta yang sudah tercover dalam program JKN sekitar 65% atau sekitar 734.000 jiwa kalau nggak salah. 734.000 jiwa dari 1,1 juta ya, sekitar 65%. Jadi yang belum itu sekitar 300 ribuan, 390 lah yang belum tercover dalam program JKN seperti itu. Dan rata-rata adalah dari segmen PBI. Jadi kalau persentasenya itu 50% lebih lah dari segmen penerima bantuan iuran seperti itu. Jadi dari 734.000 itu 50%-nya atau sekitar mungkin lebih dari 5% atau sekitar 52 ya, kalau 52% itu ya, masuk dalam segmen penerima bantuan iuran PBI. seperti itu. Jadi ada peran pemerintah yang terbukti bahwa 50% lebih loh yang dibantu oleh pemerintah. Ya, betul seperti itu. Mungkin kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Jawa Timur seperti apa Pak untuk kondisi Tulungagung? Kalau dibandingkan se-Jawa Timur saya rasa cukup bagus. Cukup bagus lah, saya enggak mau bilang nomor 6 dari bawah enggak, tapi cukup bagus lah. Cukup bagus Tulungagung. Tidaknya ada daripada peningkatan ya, kabupaten Pak yang Hardi. lain seperti itu. Nomor 6 terbawah ya Untuk Tulungagung. untuk Tulungagung. Ya nomor 6 atau nomor 5 ya, lupa saya itu. Nomor 4. Nomor 4 malah. Nomor 4 dari bawah. Jangan bilang nomor 4 ya. Tapi Masuk mudah-mudahan 6 besar. semakin kesini kan Semakin kesadaran bagus, masyarakat semakin baik dan akan terus bertambah. Ini nomor 4 ini sebenarnya prestasi atau apa Pak ini sebenarnya? Jadi kalau kita survei di lapangan, banyak warga Tulungagung yang memang masuk kategori mampu sebenarnya seperti itu. Jadi pemerintah secara cakupan sudah sangat membantu sekali. Terbukti di situ ada lebih dari 53% yang dibantu oleh pemerintah. Sisanya di segmen dari PNS dari Polri atau PPU, pekerja upah, dan sebagian besar juga ada dari segmen mandiri seperti itu. Dan kita masih berusaha untuk menyadarkan masyarakat yang masuk kategori mampu di sini untuk mendaftar dalam program JKN. Karena program JKN adalah sifatnya gotong royong, yang sehat bantu yang sakit, yang mampu bantu yang kurang mampu. Jadi apabila dia daftarnya hanya pas sakit saja misalnya, maka jiwa gotong royongnya seperti kurang. Saya bilang tidak ada yang kurang seperti itu. Jadi dia hanya mau manfaatnya tapi tidak mau kewajibannya seperti itu.
Tapi mudah-mudahan semakin kesini kan kesadaran masyarakat semakin baik. Jadi nanti juga pasti akan menyadari bahwa manfaat dari menjadi peserta BPJS Kesehatan kan juga banyak. Ya ini Bu, mungkin sifat gotong royong ini yang mungkin belum dipahami oleh masyarakat terkait dengan Mungkin BPJS. pada saat mau membutuhkan saja baru daftar ya Pak Hardi ya. Siap. Kalau sekarang butuh kita baru kan- mencari gitu. Iya, tapi sekarang kan kita juga ada waktu, walaupun mendaftar juga masih ada kurun waktu 14 hari untuk bisa aktifkan. Tidak langsung mendaftar langsung aktifkan, tidak. Oh seperti itu Bu ya. Ya, Jadi kalau kalau dulu hari memang- ini mendaftar Iya, baru bisa digunakan itu 14 14 hari. hari. Itu pembayaran pertama baru aktif bisa digunakan. Tidak langsung daftar Tidak langsung aktif. ya, tidak bisa langsung Nah, ya. itu kan juga untuk supaya membangun kesadaran masyarakat. Berarti akan sangat rugi kalau kita daftar BPJS itu kalau nunggu sakit dulu. Kebanyakan mungkin masih seperti itu ya. Sedangkan kita tidak tahu kapan kita sakit. gitu. Betul. Karena sakit kan tidak direncanakan. Betul, tidak ada Bu yang merencanakan sakit itu. Kecuali mungkin sakit hati ya. Nah, Apa sakit hati juga direncanakan ya. Itu ya Ibu. Jadi baru bisa aktif digunakan itu setelah 14 hari. Betul. Sebelum 14 hari itu tidak bisa digunakan. Nah ini Bu, mungkin mindset di masyarakat kita ini yang perlu harus kita luruskan. Iya. Jadi jangan nunggu sakit baru daftar Daftar. BPJS, Karena Tapi- ada jeda waktu yang harus. tapi seharusnya itu Namanya masa apa ya? masa administrasi. masa administrasi ya. Seharusnya mumpung masih sehat itu kita mendaftar gitu, biar kita memberikan manfaat untuk orang banyak. Betul. Mungkin sekalian kita berniat untuk amal, Iya, sedekah lebih gitu. baik kita yang sodako. Lah, betul. Ya kan sehat, sudah kondisi tetap sehat, terus kita bersodako pada orang lain. Nah, pada saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin sedang sakit, nah ini kita bantu dengan iuran kita. Betul. Luar biasa. Kalau bapaknya sudah jadi peserta BPJS Kesehatan, Alhamdulillah Ibu sudah. kalau belum nanti bisa proses pendaftaran sekalian. Oh siap. Tapi nunggu 14 hari ya baru aktif ya. Yang penting kan tetap sehat. Pak. Iya siap. Yang paling penting ya itu Bu, sehat ya. Selanjutnya mungkin ini ke Ibu ya yang lebih memahami terkait dengan peserta mandiri Ibu. Itu kan setiap bulan harus diwajibkan untuk membayar iuran. Apabila ada keterlambatan atau mungkin sudah lama tidak membayar, itu apakah ada mungkin sanksi atau denda atau seperti apa? Monggo Ibu. Kalau peserta BPJS Kesehatan sudah mendaftar kan pasti sudah harus wajib membayar setiap bulan. Ya, Dan maksimal setiap bulan berjalan itu setiap tanggal 10. Nah, kalau misalnya peserta tersebut tidak membayar, tidak ada denda iuran. Tapi tidak ada denda ya. Tapi apabila sudah lewat bulan tidak membayar dan baru dibayar di bulan berikutnya, berarti dia tergolong menunggak 1 bulan. Itu akan ada denda pelayanan apabila dia dalam kurun waktu setelah misalnya dia setelah melunasi, terus kemudian ada kurun 45 hari ada masa denda pelayanan. Dalam waktu 45 hari ini apabila yang bersangkutan harus rawat inap, syukur-syukur kalau dia sehat bisa melewati masa 45 hari ini. Tapi kalau dalam kurun waktu 45 hari ini tiba-tiba dia sakit dan harus rawat inap, akan ada denda pelayanan yang timbul yang harus dikeluarkan oleh peserta. Denda pelayanannya itu adalah 5% dikali bulan menunggaknya. Jadi tergantung dia menunggaknya berapa bulan ini. Apakah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Maksimal adalah 12 bulan kalau untuk perhitungan denda pelayanan. Dikalikan dengan diagnosa awal. Itu perhitungan untuk denda pelayanan. Oh ya. Jadi Walaupun kalau peserta menunggak itu kan maksimal yang kita perhitungkan ada 24 bulan. Tapi kalau untuk perhitungan denda pelayanan hanya maksimal 12 bulan. Jadi ada denda pelayanan. Jadi walaupun telat 1 bulan aja itu tetap melekat ya 45 hari itu. Ya mudah-mudahan tetap sehat. Oke. Tapi kita kan tidak tahu kapan kita harus sakit. iya, betul. Tidak ada sakit yang direncanakan. Informasi juga untuk Sobat Sehat Tulungagung ya, bahwa podcast ini live juga di Radio RGR FM. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti mungkin lewat di live bisa ini mengikuti lewat radio.
RGRFM ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan peserta BPJS, Bapak. Di dalam kartu kepesertaan BPJS itu kan ada tertulis tentang Vaskes di mana dia terdaftar. Untuk Vaskes itu apakah peserta itu diberikan kesempatan untuk memilih di mana Vaskes tersebut atau itu memang sudah dipilihkan dari BPJS? Ya, monggo penjelasannya, Bapak. Jadi untuk data Vaskes itu sebenarnya peserta boleh milih Vaskes yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi bukan umum ya. Dalam artian dia sudah kerjasama dengan banyak Vaskes di Indonesia, terutama di wilayah Tulungagung. Jadi peserta udah ada pilihan di situ. Jadi apabila dia daftar pakai mobil JKN, maka akan muncul list nama-nama Vaskes yang kerjasama. Jadi peserta nggak usah bingung nyari Vaskes yang siapa ya, gitu. Ada pilihannya di situ. Ada alamatnya juga. Jadi tinggal pilih sesuai dengan yang terdekat kalau bisa dengan domisili. Karena kalau kita sakit sampai tadi Bu ini, kita tidak ada rencana untuk sakit. Tapi kalaupun sakit, kita lebih enak. Kalau sudah Vaskes yang dekat, yang lebih enak pelayanannya. Tidak usah bingung. Seperti itu. Jadi untuk Vaskes boleh kok pilih sesuai dengan yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau ingin tahu tadi, siapa yang sudah kerjasama? Ada kok. Di list di mobil JKN-nya ada di situ pilihannya. Jadi lebih enak bagi peserta. Jadi Vaskesnya itu kita bisa milih asalkan Vaskes tersebut Sudah bekerja bekerja sama sama. dengan Iya, betul. BPJS ya. Betul. Mungkin untuk Vaskes yang ada di Tulungagung ini apakah sebagian besar sudah bekerja sama dengan BPJS atau seperti apa, Pak? Sebagian besar, kalau saya hampir 100% kalau nggak salah sih, sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ada 1-2 yang mungkin masih baru buka gitu loh, itu yang masih belum. Tapi kalau sudah Vaskes lama, maka saya yakin sudah kerjasama kok dengan BPJS Kesehatan, seperti itu. Untuk Vaskes tingkat pertama ini berarti kan yang pertama mungkin bisa memilih puskesmas ya, Bapak ya? Ada puskesmas, ada klinik, ada DPP, dokter perorangan juga ada di situ. Jadi tidak hanya puskesmas. Jadi peserta mau berobat di klinik monggo silahkan ataupun di DPP juga silahkan. Ada pilihannya sih, cukup banyak. Dan peserta mungkin juga boleh ya diperbolehkan apabila harus ganti Vaskes ya. Tapi Boleh. minimal 3 bulan ya. Setelah Pak? 3 bulan, Baru misalnya boleh. dia berobat di Vaskes A tidak cocok misalnya atau kurang enak, maka setelah 3 bulan peserta boleh kok pindah ke yang lain misalnya. Apabila salah satu anaknya misalnya kuliah di tempat lain, misalnya tidak di Tulungagung, di Malang misalnya, itu juga bisa mengganti Vaskes yang ada di sana ya, Pak Hardi. Betul. Jadi Vaskes itu sebenarnya tidak harus sama satu keluarga. Iya, Misalnya boleh, misalnya. bapak ibunya kan di Tulungagung, Iya, anaknya kuliah di Kuliah Surabaya misalnya. Maka Vaskes untuk anak boleh kok pilih yang di Surabaya. Cara pilihnya gampang, pakai BJKN bisa. Jadi Betul. buka BJKN, pilih menu perubahan data, pilih perubahan Vaskes di situ. Maka akan muncul Vaskes terdekat di Surabaya. Jadi untuk Vaskes ini kita bisa milih ya, Pak ya? Bisa milih puskesmas, dokter keluarga, atau mungkin klinik yang tentu saja bekerja sama ya dengan BPJS. Betul. Begini Pak, kalau kita sudah terdaftar ya, misal di BPJS tersebut dengan dokter keluarga, apakah kita diperbolehkan misal untuk tetap menggunakan kartu BPJS ketika berobat di puskesmas misalnya, seperti itu bagaimana? Oke. Jadi gini ya, daftarnya di Dokter Hardi misalnya. Misalkan. Terus misalnya di sini. Terus berobatnya di kliniknya Bu Yeni misalnya. Apabila dia posisi dari luar wilayah Tulungagung, misalnya saya dari Jakarta dalam rangka kunjungan ke Tulungagung, maka masih bisa di situ. Sesuai dengan peraturan kesehatan bagi warga yang di luar wilayah, setahu kami bisa dilayani maksimal 3 kali pelayanan, setahu kami seperti itu. Maksimal 3 kali. Jadi apabila dia di Tulungagung dalam waktu bukan berkunjung, tapi pindah, maka kami sarankan untuk pindah Vaskesnya ke Tulungagung. Itu lebih enak bagi peserta. Untuk perubahan Vaskes itu baru berubah di bulan berikutnya. Jadi misalnya saya proses perubahan Vaskes di pertengahan bulan Mei ini, baru berubahnya di bulan Juni, bulan berikutnya. Oke. Jadi di luar Vaskes itu kita bisa dilayani maksimal 3 kali ya, Pak? Kalau kita dari luar wilayah. Tapi kalau dalam wilayah?
kendalanya apa misalnya kan Kan rumahnya masih Tulungagung, bisa Iya, kan dijangkau masih ya. bisa dijangkau gitu loh. Kebijakan tuh ada, tapi tadi ada juga peraturannya. Boleh kok, tapi asal dari luar wilayah. oke. Berarti kalau peserta itu diharapkan tetap berobat sesuai dengan vaskesnya. Betul. Kecuali kalau kondisi mungkin sedang di luar wilayah. Jadi Itu misal, boleh dengan yang terdekat. betul, Maksimal dilayani 3 kali. Ya? maksimal 3 kali pelayanan. Siap. Dan di dalam satu keluarga itu diperbolehkan beda vaskes ya Pak ya. Betul. Mungkin si ibu vaskesnya di dokter, mungkin si anak vaskesnya di klinik ya, atau mungkin bapaknya di puskesmas itu Oke. masih memungkinkan ya Pak Masih ya? memungkinkan, tapi tidak kami sarankan. Tidak disarankan. Jangan sampai nanti ada kesenjangan dalam artian bapak kok penak kok nih klinik, aku nih dokter keluarga. Nah, itu loh. Kalau bisa sama, kalau bisa. Kecuali tadi anaknya lagi di luar Kuliah. wilayah, oh iya itu lebih baik kami pindahkan aja. Gitu. Oke. Karena kuliah pasti kan waktunya cukup lama ya di Iya, luar kota. betul. Dan tidak mungkin pulang ke Tulungagung hanya minta rujukan. Iya, toh? betul. Gitu. Ya harapannya sih sehat, Ya, tapi siapa tahu di sana mungkin membutuhkan pelayanan kesehatan. betul. Jadi lebih baik kan di preventif dulu Dipindahkan vaskes ke daerah yang terdekat terdekat dengan tempat tinggal. dengan Seperti itu. tempat tinggal ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini tentang alur rujukan. Jadi sebenarnya itu bagaimana alur rujukan yang benar? Ya. Karena banyak masyarakat itu untuk mungkin penyakit-penyakit kronis ya, itu tidak mungkin hanya ditangani di FKTP atau di vaskes tingkat pertama. Betul. Tapi harus membutuhkan mungkin pelayanan-pelayanan di fasilitas rujukan, mungkin di rumah sakit atau dan sebagainya. Itu mungkin alurnya seperti apa? Ya. Secara alur layanan bagi peserta yang kondisinya bukan emergensi ya di sini. Kalau bukan emergensi, maka alurnya adalah ke vaskes tingkat pertama dulu, yaitu puskesmas atau klinik ataupun DPP. Di situ pasti akan diperiksa oleh dokternya sakitnya apa, butuh tindakan lebih lanjut atau tidak. Jadi kalau memang sakitnya tidak butuh tindakan lebih lanjut, maka akan diberikan obat resep. Itu pulang gitu loh. Namun apabila ternyata butuh tindakan lebih lanjut, misalnya harus operasi, maka nanti pasti diberikan rujukan ke rumah sakit. Jadi rujukan itu bukan untuk diminta ya Bapak Ibu. Jadi rujukan itu pasti diberikan apabila memang peserta membutuhkan layanan lebih lanjut. Seperti itu. Jadi kurang baik dalam artian apabila peserta datang ke dokter, tiba-tiba dok saya minta rujukan ke rumah sakit. Nah, kesannya kok apa ya gitu loh. Jadi diperiksa dulu sakitnya seperti apa. Kalau emang dokter bisa nangis, diberikan resep seperti itu untuk pulang, tidak usah ke rumah sakit. Tapi kalau ternyata oh ini harus operasi butuh ini, pasti dibuatkan rujukan. Kalau rujukan pasti dibuatkan tanpa diminta seperti itu. Begitupun nanti nyampe rumah sakit, ternyata nyampe rumah sakit misalnya ternyata obatnya alatnya tidak ada karena harus operasi jantung misalnya. Nanti adanya di provinsi, pasti dibuatkan rujukan juga ke provinsi. Seperti tidak mungkin mereka menahan pasiennya di situ. Kecuali kalau emergensi. Kalau emergensi bisa langsung ke rumah sakit tanpa rujukan. Ya, ini nanti kita bahas selanjutnya ya. Iya. Jadi untuk rujukan ini sekali lagi bahwa akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu di Betul. FKTP ya. Iya. Jadi nanti yang menentukan apakah pasien tersebut itu bisa dirujuk atau tidak itu tetap sebagai dokter penanggung jawabnya. Betul. Jadi jangan sampai salah diagnosa. Peserta rasanya sakit jantung, langsung minta klik jantung, padahal bukan jantung tapi saraf misalnya, kita juga tidak tahu ya. Seperti itu. Jadi dokter lebih tahu saya Nah, rasa. itu yang tahu dokternya Pak. Betul. Setelah melakukan Pemeriksaan, betul seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Karena ini berkembang di masyarakat itu banyak. Jalur rujukan kok angel, dipersulit padahal seharusnya bisa. Ya. Jadi padahal prosedurnya memang seperti itu Pak ya. Nah, jadi kalimatnya bukan jalur rujukan kok angel, tapi memang rujukan bukan untuk diminta. Gitu. Iya. Rujukan itu pasti dikasih, pasti diberikan kalau memang perlu tindakan lebih lanjut. Seperti itu. Semua harus berdasarkan indikasi medis. Iya, jadi indikasi medisnya itu Bu ya yang penting. Betul. Berhak dirujuk atau tidak. Iya. Sedangkan indikasinya itu yang tahu adalah dokter. Karena itu kompetensinya dokter. Betul. Bukan kita sebagai Pasien. Oke, siap. Terus Pak, itu mungkin untuk penyakit-penyakit ya. Kalau untuk penyakit-penyakit kronis itu kadang kan si pasien itu adalah pasien rutin di rumah sakit yang mungkin setiap bulan atau 2 bulan sekali itu harus kontrol. Itu seperti apa?
apakah juga harus setiap kali datang itu minta rujukan dulu ke vaskes tingkat pertama? Nggih. Monggo penjelasannya. Kalau pasien kronis itu kalau nggak salah sampai 3 bulan ya rujukannya itu Mas lakunya. Jadi nggak tiap bulan kontrol, setelah sampai 3 bulan setahu saya seperti itu. Masa aktifnya ya. Jadi setelah 3 bulan kalau ternyata ada perbaikan terkait kondisi fisiknya, pasti akan dibuatkan rujuk balik. Rujuk balik yang dibuatkan untuk ke vaskesnya yang tadi, DPP entah klinik, hanya untuk minta obatnya saja, nggak usah ke dokter lagi. Tapi kalau ternyata setelah dirujuk balik ada kok perubahan lagi, kok sakit lagi, dirujuk lagi ke rumah sakitnya tadi, seperti itu. Oke, siap. Itu terkait dengan rujukan. Mungkin ini kita sekarang berpindah ke pertanyaan-pertanyaan di live IG, Bapak. Iya. Karena ternyata sudah banyak ini pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Jadi sudah cukup antusias masyarakat terkait siap. dengan podcast kita hari ini. Yang pertama dari Mas Asanotok 20 ya. BPJS yang sudah mati bertahun-tahun, apa tidak ada keringanan supaya bisa berjalan normal kembali? Nah, ini mungkin Ibu yang bisa menjawab ya. Monggo Ibu. Maksudnya kartunya tidak aktif ya? Iya. Mati bertahun-tahun kok serem ya. Kartu tidak Bagaimana, Bu? aktif, pasti ini juga kaitannya dengan iuran. Nah, memang sekarang memang banyak sekali mungkin karena merasa sehat, akhirnya tapi efeknya jadi lupa membayar iuran, akhirnya menunggak. Karena sudah menunggak, menumpuk, akhirnya tunggakannya cukup besar. Nah, itu kan pasti berat, apalagi dengan kondisi yang sekarang sudah pandemi ya, 2 tahun, mungkin pendapatan dari masyarakat juga sudah menurun, seperti itu tidak ada penghasilan, mungkin akan berefek pada iuran. Kalau untuk mengaktifkannya kembali tentunya harus dibayar tunggakannya. Nah, kalau tunggakannya sudah menumpuk dan semakin banyak dan semakin berat, kami sekarang ada program yang namanya rehab. Mungkin nanti sebenarnya sudah kita lakukan sosialisasi sebelumnya ya Pak Hardi ya. Lewat media juga sudah pernah disampaikan dan ini kebetulan ada kegiatan podcast ini juga akan kita sampaikan lagi bahwa untuk peserta BPJS yang sudah lama menunggak ada keringanan, yaitu ada program rehab namanya, yaitu rencana pembayaran bertahap. Jadi ditujukan kepada siapa? Kepada peserta yang telah menunggak di atas 4 bulan. Di atas 4 bulan itu bisa melakukan pendaftaran untuk pembayaran bertahap. Dan minimal yang harus dicicil itu adalah minimal 2 bulan. 2 bulan tunggakan. Tapi kalau sudah mulai mendaftarkan rehab ini tidak langsung aktif. Baru aktif apabila sudah dilunasi seluruh dari tunggakannya. Dan pendaftaran rehab ini juga sama bisa dilakukan di aplikasi mobile JKN. Itu ada fitur untuk mendaftarkan program rehab tersebut. Jadi mudah-mudahan karena program rehab ini juga baru di awal ya Pak Hari, baru awal di 2022. Kalau sebelumnya dulu ada program relaksasi, cuma pendaftarannya dulu hanya sampai Desember 2020. Dan pelunasan dari relaksasi itu maksimal sampai Desember 2021. Dan sekarang digantikan dengan program rehab ini. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat, supaya masyarakat juga bisa segera mengaktifkan kartunya, bisa mendaftar di program rehab ini. Dan pendaftaran bisa dilakukan setiap bulan, maksimal tanggal 28 setiap bulannya. Nanti iuran yang muncul adalah sesuai dengan perhitungan simulasi dari pendaftaran program tersebut. Jadi ini supaya diketahui juga, sekaligus kita infokan juga kepada masyarakat umum, untuk yang memiliki tunggakan yang sudah menumpuk banyak, tidak perlu khawatir karena kita juga ada program rehab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan cukup besar bisa langsung daftar program tersebut. Oke, misalkan begini Bu, di dalam satu keluarga ya, ini ada 3 orang ya, bapak, kemudian istri dan juga anak 1. Dan berarti kan 3 orang ya. Kebetulan selama 2 tahun itu tidak membayar atau memiliki tunggakan atau 24 bulan. Itu apabila nanti mau mengaktifkan kembali, berarti dia harus membayarkan tunggakan untuk 3 orang maksimal 24 bulan. Senilai 24 bulan. Iya. Tetapi kita bisa menggunakan aplikasi rehab tadi, program tidak sekali langsung bayar, tapi mungkin bisa bertahap ya. Itu sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Iya. Itu dibatasi berapa bulan atau enggak? 2 bulan minimal.
Minimal 2 bulan ya. Karena tujuannya kan untuk peserta menunggak 4 bulan ke atas. Oh, gitu. Jadi minimal cicilannya adalah 2 bulan. Jadi minimal 2 bulan dibayarkan, otomatis nanti BPJS-nya, kartunya itu akan aktif kembali. Aktif kalau sudah lunas. Berarti harus tetap menunggu lunas Iya, dulu baru iya. aktif ya. Apabila, Tidak otomatis langsung ya. Iya, jadi apabila ada di masa tahapan ini yang belum selesai, tiba-tiba dia harus membutuhkan pelayanan Iya. kesehatan, tentunya harus dilunasi dulu. Sisanya bisa dilakukan pelunasan, tapi kan sudah sedikit berkurang kan karena sudah beberapa waktu kan sudah mencicil, sudah ada tahapan-tahapan yang sudah dibayarkan. Nah, sisanya ini dilunasi supaya aktif dan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke, jadi syaratnya aktif atau kartu itu bisa hidup kembali kalau sudah Iya, lunas. jadi tidak mati bertahun-tahun itu tadi. Tidak bisa mati. Oke, siap Ibu. Luar biasa ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rika Sinta. Sebenarnya jenis pelayanan kesehatan apa saja yang bisa di-cover oleh BPJS? Mungkin Bapak ini yang lebih paham. Ya. Monggo, Bapak. Jadi kalau jenis layanan tadi hampir semua jenis layanan, mau dari jenis layanan tingkat pertama di vaskes, klinik misalnya ataupun puskesmas ataupun di DW dilayani di situ, mulai dari rawat jalan ya kalau di puskesmas itu Ya, rawat bisa jalan. dilayani. Bisa ada rawat inap juga kalau nggak salah di puskesmas, macam-macam. Jadi hampir semua jenis layanan dilayani, baik itu rawat jalan, rawat inap maupun di vaskes tingkat pertama maupun di vaskes tingkat lanjut. Namun dari semua itu ada beberapa yang tidak dilayani. Jadi kalau tanya sebenarnya apa sih? Hampir semua dilayani, hampir semua. Saya bilang hampir semua karena ada beberapa yang tidak dilayani. Yang tidak itu satu yang tidak sesuai prosedur, itu yang penting. Tidak sesuai prosedur. Seperti itu. Jadi bukan emergensi tapi ke IGD. Nah itu loh, itu kan tidak sesuai prosedur. Harusnya pakai rujukan. Yang kedua, penyakit yang memang disengaja, misalnya sakit hati terus minum obat nyamuk, ya, itu kan sengaja toh. Penyakit yang disengaja. Nah, itu juga tidak dijamin. Misalnya seperti itu. Atau gangguan olahraga yang ekstrim, misalnya seperti itu. Jadi dia panjat tebing, tapi tebingnya tidak terlalu tinggi, nah, seperti itu. Misalnya jatuh patah itu nggak dijamin. Untuk kecantikan ya. Kosmetik, Kosmetik juga. Jadi udah putih masih kurang putih lagi, itu nggak dijamin. Gitu. Jadi mau operasi plastik pakai BPJS itu nggak bisa Pak ya? Biasanya pakai plastik itu ya, plastik biasa ya sebenarnya. Plastik biasa. Jadi intinya itu, jadi hampir semua jenis lain dijamin kecuali tadi satu yang penting adalah yang tidak sesuai prosedur. Jadi kalau dia sesuai prosedur mesti dijamin kok, gitu loh. Yang kedua yang memang penyakit yang disengaja itu mesti nggak dijamin. Gitu. Cari penyakit namanya. Cari penyakit seperti itu sih. Yang pertama tadi adalah yang tidak sesuai prosedur. Misalnya mungkin alur rujukannya tidak diikuti, itu otomatis berarti nanti juga tidak. Jadi hari kerja, jam kerja, tiba-tiba langsung ke poli, tidak bawa rujukan, mesti ditolak oleh poli, itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi kalau dia bawa rujukan mesti dijamin kok. Jadi jangan hal yang mahal, hal yang murah pun kalau nggak saya prosedur juga tidak dijamin kok. Masa obat cuma Rp100 nggak dijamin, misalnya seperti itu. Tapi check up dijamin loh, jantung operasi pasang jantung dijamin loh gitu. Asal tapi sesuai dengan prosedur sebenarnya. Terus kemudian ada penyakit yang disengaja. Ini maksudnya misalkan kecelakaan seperti itu, apakah juga dijamin dengan BPJS, Pak? Kalau kecelakaan lalu lintas itu sebenarnya masuk ke ranah jasara harja, sebenarnya seperti itu. Karena dia mesti bayar pajak setiap tahunnya. Di situ ada namanya pajak apa, lupa saya kan ada. Jadi bisa bayar asuransi loh. Jadi kalau kecelakaan lalu lintas dijamin jasara harja. Kecuali misalnya kecelakaan tunggal, misalnya kita tidak ingin kecelakaan sih, tapi misalnya kecelakaan tunggal, maka langsung ke rumah sakit, terus kemudian dijamin oleh kesehatan kalau nggak salah. Jadi kalau dari jasara harja tidak menjamin dikarenakan suatu lain hal, dengan adanya laporan polisi itu yang penting menyatakan bahwa dia kecelakaan tunggal, maka kami yang akan jamin kesehatan seperti itu. Oh gitu. Jadi kami tidak lepas tangan kok, tidak usah khawatir. Jadi meskipun itu masuk ranahnya jasara harja, tapi kalau jasara harja tidak menjamin dikarenakan satu lain hal, selama dia ada laporan polisi, maka kita yang jamin seperti itu. Ini misalkan kasusnya seperti ini, Mbak. Nah, mungkin ini dia kecelakaan ya, otomatis dia nanti akan bikin laporan kepolisian dan biaya perawatannya ditanggung oleh jasara harja.
Misalkan operasinya itu butuhnya itu ada 30 juta. Sedangkan yang dijamin dari Jasara Harja itu hanya 10 juta. Apakah sisanya itu bisa di-cover oleh BPJS atau seperti apa? Bisa banget kalau itu. Jadi kalau Aura Prasarta ternyata sudah dijamin oleh Jasara Harja, terus biaya operasi habis 50 juta misalnya, Jasara Harja hanya menanggung 20 juta maksimal misalnya, maka sisanya akan dijamin oleh Dinas Kesehatan. Bukan sisa ya kalau 30 juta misalnya. Iya, betul. Sebagian besar. Sebagian besar. Kalau sisa masih lebih sedikit harusnya. Iya, Jadi kalau 30 juta bukan sisa tuh. Terus sebagian Sisa. besar. Jadi kekurangannya sebenarnya akan dijamin oleh Dinas Kesehatan. Jadi bukan sisa kalimatnya. Iya, Seperti itu. seperti itu Pak ya. Soalnya kadang ini Pak, di masyarakat itu banyak kan kalau kecelakaan itu tidak dijamin oleh BPJS. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Jadi tetap diarahkan untuk membuat laporan kepolisian, kita klaimkan ke Jasara Harja, baru kalau dari Jasara Harja tidak tercover, sisanya atau sebagian besarnya bisa diklaimkan ke BPJS. Betul, seperti itu. Jadi untuk kecelakaan lalu lintas ya. Tapi kalau kecelakaan kerja misalnya dia lagi bekerja terus kejatuhan batu bata misalnya patah ya, nanti ini lagi BPJS Tenaga Kerja yang menjamin seperti itu. Beda lagi ya Pak ya itu ya. Jadi BPJS ada 2 BPJS, itu ada BPJS Kesehatan yang menjamin terkait kesehatan, ada BPJS Tenaga Kerja yang menjamin terkait kecelakaan kerja. Itu ada hari tua, kematian kalau nggak salah ya, sama pensiun kalau nggak salah ada seperti itu. Ya mungkin masih ada beberapa masyarakat yang mungkin kurang informasi. Jadi BPJS Kesehatan ada 2. Jadi yang pertama adalah BPJS Kesehatan, yang kedua adalah Ketenagakerjaan atau yang dulu namanya Jamsostek. Itu nanti ada jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Oke. Terus yang terakhir tadi adalah yang tidak dijamin adalah kosmetik Pak ya. Iya. Itu kosmetik itu ada batasannya atau seperti apa Pak? Karena kadang seperti ini. Orang-orang yang mungkin mengalami kecelakaan, terus kemudian mungkin di bagian muka ya, mungkin kulitnya atau mungkin mukanya ada yang robek dan sebagainya. Nah, untuk yang tidak dijamin kosmetik itu batasannya seperti apa? Iya, kalau itu kan masuk perawatan sebenarnya. Iya. Jadi dalam artian kecelakaan terus Ada riwayatnya. kebakar misalnya full body, maka kan masuk dalam masa perawatan. Kecuali tadi misalnya ya tadi sudah putih masih kurang putih. ya. Memutihkan gigi itu Memutihkan. Terus mungkin ada giginya tidak rata, ingin diratakan itu masuk kosmetik sebenarnya. Masuk Seperti kosmetik. hidungnya kurang mancung. Dimancung-mancungkan. Dimancung-mancungkan bisa seperti itu. Itu yang tidak dijamin. Itu. Kalau perawatan-perawatan besar itu tetap dijamin ya, seperti hemodialisa. Ya. Terus kemudian Hemodialisa, cuci darah misalnya itu juga dijamin. Karena secara logika cuci darah cukup banyak biaya loh. Iya. Gitu. Seminggu 2 Ada kali yang ya. seminggu 2 kali ya. Betul. Dan itu seumur hidup. seumur hidup betul itu. 1 kali cuci darahnya berapa sekarang? Iya. 700 mungkin. Ya sekitar itu. Ya itu dijamin loh sampai selesai itu. Iya. Dijamin BPJS. Kalau kemoterapi gimana Pak? Sama gitu loh. Dalam artian indikasi medis lah ya. Nah, seperti itu. Itu juga tetap ditanggung ya. Betul. Sebenarnya mungkin untuk pasien-pasien yang seperti ini ya, cuci darah yang setiap kali melakukan cuci darah itu kan ratusan ribu Pak. Itu kalau dibandingkan dengan iuran yang mungkin mereka bayarkan itu kan mungkin tidak ada apa-apanya. Sangat iya sangat itu. Nah ya itu. Jadi mungkin ini pemahaman yang harus Pemahaman gotong royong itu. Betul. Masyarakat harus tahu. Meskipun jangan sehat, jangan ini loh bantu saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, yang mungkin punya penyakit kronis, yang setiap perawatannya aja harus ratusan ribu. Betul. Kalau dibandingkan dengan iuran jenengan yang mungkin kelas 3-nya 35.000, berapa kali? Betul. Kan tidak akan cukup gitu ya. Nah, itu adalah pemahaman yang memang seharusnya ini kita ulang-ulang, kita sosialisasikan supaya masyarakat itu tahu tentang manfaat BPJS. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Mas Arvin Susanto 1. Waduh, ada langsung 3 pertanyaan, Pak. Ini kayaknya begitu aktif mengikuti IG kita ya. Beberapa kelompok masyarakat masih belum membutuhkan BPJS dan tidak dapat manfaat dari BPJS. 1. Ngurus KCK harus punya BPJS, tidak ada hubungannya dengan kesehatan, kenapa diwajibkan? 2. Gak sanggup bayar dan ngurus dokumen kayak SIM perlu BPJS.
Monggo ini mungkin bisa langsung dijawab dari ibu berdua ini. atau Kalau yang bapak pertama berdua tadi ya. terkait beberapa kelompok ya, jadi Iya. kelompok di masyarakat yang belum membutuhkan, kalimat itu sangat gimana ya, belum membutuhkan pelayanan. Dan mana kita daftar C kan bukan karena butuh layanan loh. Udah disampaikan tadi di awal lah, sistemnya gotong royong. Yang sehat bantu yang sakit, yang mampu bantu kurang mampu gitu loh. Dalam artian kalau kita misalnya diniatkan untuk maaf beramal misalnya dengan hanya bayar 35.000 setiap bulannya, insya Allah kita akan selalu sehat gitu loh. Tujuan itu toh, kita nggak pengen sakit sebenarnya, tapi dengan Iya. bayar 35 kita akan selalu sehat terus loh. Gitu loh. Seperti itu. Jadi bukan membutuhkan ya sebenarnya kalimatnya. Lebih baiknya nanti Ya kembali lagi lebih baik kita membantu orang lain kan. betul. Daripada kita yang apa ya, kok miris sekali ya kita yang harus dibantu Iya, orang lain betul. kondisi sakit kan siapa yang mau sebenarnya kan seperti itu. Seperti itu. Dan tidak sedikit yang datang ke kantor karena memang sakit. Habis itu sembuh, lupa enggak boleh keluar kantor lagi. Jadi mau haknya tapi enggak mau kewajibannya. Oh, Iya, Gitu. betul. Oke. Kemudian yang kedua terkait ngurus SKCK ya, SKCK. harus punya Surat BPJS. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 kalau nggak salah kemarin itu, di situ ada sekitar 20 atau 40 lembaga kementerian kalau nggak salah di situ di bawah Kementerian Presiden, di mana tujuan Presiden adalah cakupan semesta, sebenarnya seperti itu. Dan Presiden sudah menyampaikan sejak Undang-Undang Nomor 40 tahun 2011 waktu itu kalau nggak salah bahwa seluruh warga Indonesia wajib mendaftar, gitu loh. Mendaftar dan didaftarkan, seperti itu. Mendaftar bagi yang mampu, didaftarkan bagi yang tidak mampu, seperti itu. Dan itu sudah disampaikan. Nah, karena sudah bertahun-tahun ternyata mungkin kurangnya kesadaran, maka ditertibkan lagi undang-undangnya di situ. Wajib. BPJS Gitu loh. Kesehatan kan sudah ada sejak 2014. Nah, sekarang kan sudah 2022. Jadi ngurus Nah, ini SKCK, ya, supaya lebih ngurus mewajibkan. akta jual beli, itu sekarang wajib punya JKN. Itu adalah salah satu cara pemerintah menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa pentingnya program JKN. Makanya gitu tadi kayak sampaikan ada yang harus misalnya bikin surat jual beli tanah ya, itu diwajibkan bagi pembeli tanah. Dalam artian kalau dia sanggup beli tanah seharga itu biasanya mampu gitu loh. Kenapa sih nggak daftar JKN misalnya? Seperti itu sih gampangannya. Sama kayak tadi ngurus dokumen lainnya, jadi sama seperti itu. Dokumen lainnya SIM, STNK, KTP. Kedepannya seperti itu. Kedepannya ya. Tapi kalau KTP kayaknya udah enggak, karena KTP kan syarat wajib pertama Iya. untuk daftar JKN. Enggak mungkin daftar KTP harus punya JKN dulu, enggak bisa. Punya KTP dulu baru daftar JKN. Jadi khusus KTP tidak butuh JKN dulu. Tidak butuh JKN dulu. Tapi daftar JKN harus punya KTP dulu. Iya. Seperti itu. Jangan bulat. Untuk ini Pak, realisasi peraturan tersebut di Kabupaten Tulungagung seperti apa Pak? Untuk saat Sementara ini? ini yang sudah jalan dari pertanahan. Dari pertanahan ya. Bulan Kita Maret sudah ya, tidak salah. kita sudah pasang aplikasi juga di pertanahan di mana teman-teman di Dinas Pertanian bisa ngecek apabila ada yang jual beli terus KTP menunjukkan itu akan kebaca dia sudah terdaftar belum, seperti itu. Statusnya aktif atau tidak, seperti itu sih. Dan bagi mereka yang belum punya JKN, daftarnya gampang, bisa online, mobil JKN bisa pakai Pandawa, seperti itu sih. Dan bagi yang tidak aktif karena menunggak bisa daftar Iya, rehab dulu. betul. Mendaftar saja sudah bisa. Oke, siap. Jadi khusus untuk pertanahan ini yang wajib adalah si pembeli ya. Si pembeli Kalau penjualnya belum Pak ya? nggak diwajibkan harus punya JKN, Kalau penjualnya tidak diwajibkan. tidak diwajibkan, Tapi kalau pembeli wajib. wajib. Logikanya tadi kalau dia sanggup beli tanah seharga itu pasti kan mampu lah gitu loh. Masa bayar 35 aja nggak mampu tiap bulannya. Oke. Nah. Kalau untuk yang mau menikah Pak, mungkin teman-teman kita yang jomblo itu wajib punya BPJS atau enggak? Kalau yang mau nikah, sama untuk yang para laki-lakinya ya. Oh, Karena laki-laki. dia punya kewajiban untuk menafkahi perempuannya. Oh gitu ya. Tapi mungkin selain BPJS yang paling penting Pak, sebelum menikah itu harus ada pasangannya dulu. Nah itu yang penting. Harus ada pasangan dan Iya. mau. Ada pasangannya, ada calonnya yang mau diajak menikah. Yang mau ya. Iya. Oke, lanjut dari Lina TW. Apa beda BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? Nah, Ya. monggo tadi Itu sudah tadi disinggung pernah sedikit ya. sudah disinggung tadi. Jadi kalau BPJS Kesehatan
yaitu yang bertugas untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan. Kalau yang ketenagakerjaan tadi ada jaminan hari tua, terus jaminan kecelakaan kerja, terus kemudian jaminan kematian. Itu kemudian ada lagi Taufanli. Bagaimana cara melihat tunggakan iuran? Apakah ada program untuk mencicil tunggakan? Wah, ini tadi programnya Ibu tadi yang sudah dijelaskan. Monggo dijelaskan lagi, Bu. Kalau bagaimana melihat tunggakan iuran bisa menghubungi kami di kantor, juga kita cekkan berapa tunggakannya. Atau kalau sudah mendownload aplikasi Mobile JKN juga bisa cek iurannya di situ. Bisa cek preminya tunggakannya berapa. Terus kemudian untuk Bisa program mencicil. keringanan. Nah, untuk mencicil ya seperti program rehab tadi, rencana pembayaran bertahap tadi. Oke. Selanjutnya dari Ibu Diniari. Untuk bisa mendapat pelayanan, apakah harus selalu membawa kartu fisik JKN ya? Ya, itu tidak perlu. Tidak perlu. Karena sejak tahun 2022, kalau nggak salah kemarin sudah dicanangkan oleh direktur kami. Direktur kami sudah kerjasama dengan teman-teman di Dukcapil ya, Dukcapil, bahwa nanti ada single identitas di mana cukup pakai KTP sudah bisa dilayani. Jadi KTP itu sudah data nasional ya, sudah online ya. Di kami sudah ada aplikasinya juga di situ. Di Puskesmas ada namanya aplikasi Piker, di rumah sakit ada namanya Vclaim. Jadi dengan bawa KTP saja, dengan masukkan nomor NIK di KTP, akan muncul datanya di aplikasi rumah sakit. Otomatis seperti itu. Jadi tidak perlu kartu lagi sekarang, tidak perlu kartu yang harus fisik gitu loh. Dengan adanya kartu digital lebih enak, karena adanya digital tadi itu sangat mempermudah peserta, apalagi di masa-masa kondisi lagi panik ya. Saat keluarga panik, mesti yang diingat pertama bukan dompet, HP. mesti HP gitu loh. Nah, di HP kalau sudah ada namanya aplikasi Mobile JKN, cukup menunjukkan aplikasi KIS digital bisa dilayani di situ. Oke. Lebih enak sebenarnya. Oke, selanjutnya dari Feni_Faruk_Nawaf. Mohon izin bertanya, saya PNS, sudah mempunyai BJS 1 kakak, 4 orang. Jika mau menambah anggota tapi beda kakak, apakah bisa? Bagaimana caranya? Terima kasih. Monggo, Ibu mungkin. Oh, siap. Jadi untuk PNS pegawai negeri sipil ya secara undang-undang, secara aturan menjamin peserta itu sendiri, istri atau suami, dan maksimal 3 orang anak seperti itu. Namun apabila dia mau menambahkan orang lain di luar, misalnya orang tua, mertua, atau siapapun yang di luar kakak, maka akan dianggap sebagai peserta mandiri sebenarnya untuk sementara ini. Karena nanti akan ada program dari pemerintah di mana untuk anggota program lain, misalnya kayak orang tua, mertua, itu bisa dimasukkan sebagai keluarga tambahan dari PNS, potongannya hanya 1% dari upah yang diterima setiap bulannya. Dan itu masih program, masih rencana, karena dari kementerian kemarin diwajibkan untuk PNS itu harus dipotong langsung dari gaji. Sedangkan untuk pemerintah daerah, hampir semua, saya tidak bilang semua ya, hampir semua, belum bisa motongkan 1%-nya dari PNS tadi, kecuali kalau dia PNS pusat. Kalau PNS pusat saya rasa sudah bisa motong 1%-nya, tapi untuk yang daerah masih belum. Ada pertanyaan selanjutnya dari Aris_Vindra. Kenapa jika pindah Vaskes tidak bisa langsung aktif? Harus nunggu dulu aktifnya. Monggo. Pindah Vaskes Tidak bisa kalau langsung kartunya aktif. tetap aktif ya. Cuma Vaskes yang baru akan berubah di bulan berikutnya. Jadi harus Kalau nunggu pindah dulu 1 bulan ya. Iya. Jadi gini, untuk perubahan Vaskes itu kan setiap tanggal 1 kita sudah munculkan data namanya kapitasi. Kita bayarkan ke Vaskes tingkat pertama. Gitu loh. Tanggal 1 udah muncul data-data peserta yang terdaftar di Vaskes tersebut dan kita bayarkan kapitasinya di situ. Jadi apabila di bulan itu peserta mau pindah Vaskes ke yang lain, bisa, kita tidak menghalangi ya, tapi baru akan aktif di bulan berikutnya. Namun itu tidak menghalangi peserta untuk mendapatkan pelayanan. Jadi kalau dia perubahan Vaskes melalui JKN, secara sistemnya di Vaskes akan beda bulan berikutnya, tapi di kan udah berubah nama Vaskesnya, jadi bisa ditunjukkan di situ. Oke, siap. Kalau kartunya tetap aktif. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Genit Belajar Istiqomah. Waduh, namanya aja luar biasa ya, Belajar Istiqomah. Belajar istiqomah tapi kok genit. Ya.
Maaf mau tanya, saya tidak bekerja tapi harus bayar BPJS. Apakah bisa dihentikan dulu baru kalau sudah bekerja saya lanjutkan lagi? Ya, jadi di sini maksudnya adalah saya sudah tidak bekerja dalam artian dulu sebagai karyawan ya. Iya, betul. Kalau dulu sebagai karyawan terus sekarang sudah maaf diresign-kan oleh karyawannya, maka status peserta tidak aktif. Dan untuk iurannya tidak muncul gitu loh. Tidak menjadi tanggungan peserta kecuali kalau peserta sudah beralih segmen menjadi mandiri. Dulu karyawan swasta, terus beralih segmen ke mandiri, tentukan hak kelasnya, baru itu kan muncul iurannya. Tapi kalau dia dari awal belum beralih segmen, masih status karyawan swasta, namun tidak aktif, maka hasil tidak tanggungan iuran. Ini tidak usah Tidak ada khawatir. iuran. Oke, siap. Tapi kalau sewaktu-waktu membutuhkan kan lebih baik dipindah ke segmen mandiri. Oke, siap. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari sobat sehat kita, tetapi karena waktu ya yang batasi pertemuan kita, jadi mau tidak mau ini Pak harus kita akhiri. Siap. Mungkin ini closing statement dari Bapak dulu. Monggo, siapa dulu? Saya dulu, Bu Yeni dulu. Kalau saya mungkin lebih ke mengingatkan kepada peserta BPJS Kesehatan, Ya, khususnya untuk peserta mandiri yang saat ini dalam kondisi menunggak, tidak perlu khawatir karena kami sudah menyediakan program untuk keringanan, yaitu pembayaran bertahap, bisa langsung mendaftar di mobile JKN supaya sewaktu-waktu apabila membutuhkan pelayanan bisa segera aktif kalau sudah didonasi. oke. Monggo dari Bapak Siap. terakhir. Oke, karena saya sudah di bidang kepesertaan ya, yang mungkin masih banyak tugas kami terkait memberikan informasi ke peserta. Jadi apabila ada warga atau perkumpulan di masyarakat yang memang membutuhkan sosialisasi dari kami, silakan bersurat ke kami, tentukan di mana tempatnya, berapa jumlah pesertanya, sampaikan di bawah mengundang peserta sebagai narasumber misalnya. Kita tidak butuh biaya, maka kita tidak menarik biaya, kalimat seperti itu ya. Kita tidak menarik biaya, malah tapi kalau bisa kita nyumbang. Jadi misalnya, Pak kita mau ada sosialisasi nih, ada 50 orang, tempatnya di sini, mau dibantu konsumsi, kita bantu konsumsinya. Enak toh? Gitu loh. Oke. Jadi intinya daftarkan sebelum sakit, kalau butuh informasi lebih jelas, undang kami atau datang ke kami, kita mesti informasikan seperti itu. Kita siap. Oke, siap. Ya, jadi untuk warga masyarakat Tulungagung, sobat sehat Tulungagung, jangan takut untuk mendaftar BPJS ya. Jadi ada segudang manfaat yang akan jenengan terima jika menjadi peserta BPJS. Ya. Dan yang kedua, pendaftaran BPJS sangat mudah. Jadi bisa dilakukan secara online maupun offline. Betul. Tidak harus datang secara fisik ke kantor. Bisa memanfaatkan aplikasi. Ya. Demikian tadi mungkin Bapak Ibu Sobat Sehat podcast Dinkes Menyapa untuk podcast kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini, dan juga saya tak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin ada kesalahan, kekurangan dalam memandu acara pada sore hari ini. Ya, kami juga minta maaf bila mungkin tadi ada kalimat kami Siap. yang kurang pas atau mungkin ada sedikit yang mungkin agak kurang enak didengar gitu. Siap, Kita Pak. juga minta maaf. Oke. Ini sebagai penutup Pak, monggo kita nanti bersama-sama mengucapkan jargon Siap. kita ya. Sudah tahu tadi? Ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.